Korban kekerasan seksual berinisial TA yang diduga dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara yakni Taher Hanubun sempat melakukan percobaan bunuh diri. Pendamping korban Ote Pati mengungkapkan tindakan ceroboh korban disebabkan tekanan psikologis menyusul intimidasi berulang yang diterimanya. Percobaan pertama korban menyayat tangannya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian percobaan kedua korban meminum obat keras namun tak diketahui pasti jenis obat yang dikonsumsinya. Namun, korban cepat mendapat pertolongan sehingga tidak berujung fatal. Hal itu disampaikan oleh Pati dalam jumpa pers yang digelar pada Selasa 12 September lalu. Diberitakan sebelumnya saudara dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun masih terus berproses meski laporan telah dicabut oleh pelapor. Bahkan dikabarkan setelah laporan dicabut pada Rabu 6 September lalu, terlapor yang merupakan karyawannya sendiri juga telah dinikahi pada Jumat 8 September pekan kemarin. Mahar pernikahan terhitung fantastis, yakni 1 miliar rupiah. Pernikahan siri itu berlangsung di Kota Tual dan yang menjadi wali mempelai perempuan adalah paman kandungnya. Pelapor tidak berada di lokasi saat pernikahan berlangsung, namun telah berada di Jakarta. Perwakilan dari Gerak Bersama Perempuan Maluku itu bertemu dengan pihak Polda ya yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Umum. Sudah juga membuat komitmen bahwa tetap akan tegas menerapkan semua pasal yang berkaitan ya, dengan kasus ini dan tentunya tidak akan perwakilan dari Gerak Bersama Perempuan Maluku itu bertemu dengan pihak Polda ya yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Umum. Sudah juga membuat komitmen bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami Gerak Bersama Perempuan Maluku dengan ini menyatakan stop impunitas pejabat publik. Pihak kepolisian segera lindungi korban dari intimidasi pelaku dan lanjutkan proses hukum. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku seorang pejabat publik Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan tindakan menyentuh, meraba dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksualnya terjadi hingga berulang. Harus menjadi perhatian kita sebagai wujud dari urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual dilakukan pelaku terhadap korban TSA umur 21 tahun yang bekerja di Cafe Agnia di kawasan Air Salobar, Kota Ambon, milik istri pelaku. Tindakan yang dilakukan oleh dengan memaksa, pelecehan seksual fisik dan seksual, mulai dengan meraba payudara hingga pemerkosaan. Pada tanggal 1 September 2023, TSA didampingi pendamping membuat laporan polisi di SPKT Polda Maluku. Polda telah melakukan visum resportum pada korban dan kasus masuk tahap penyelidikan. Namun karena korban mengalami intimidasi dari pelaku pada tanggal 6 September 2023, keluarga menyampaikan surat permohonan menarik laporan polisi kepada Polda Maluku. Sejak saat itu pula, keluarga tidak bersedia untuk korban didampingi oleh pendamping dan pendamping tidak berkontak sama sekali dengan korban. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kawal Undang-Undang TPKS sangat prihatin dengan adanya intimidasi dari terduga pelaku terhadap korban. Bahkan pada tanggal 11 September 2023, pelaku bersiasat menikahi korban secara siri dan memberikan mahar 1 miliar untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban secara hukum. Dalam relasi kuasa yang tidak setara, korban berada dalam keadaan terpaksa harus menikah dengan pelaku. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Saat ini pemeriksaan kepada terduga pelaku terhalang oleh belum turunnya izin dari Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara. Padahal izin pemeriksaan bupati bukan hal yang menjadi wajib,
maka jaringan masyarakat sipil kawal undang-undang TPKS mendesak. Pertama, pihak kepolisian Polda Maluku segera mengkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk melacak keberadaan korban, lindungi korban, dan intimidasi pelaku. Dua, pihak kepolisian Maluku tetap melanjutkan proses hukum kasus TSA, segera periksa dan adili Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanabun, atas kasus perkosaan dan dugaan pemaksaan perkawinan. Ketiga, pemerintah segera menuntaskan aturan turunan Undang-Undang TPKS dengan memastikan mekanisme koordinasi dan pemantauan implementasi Undang-Undang TPKS antara pusat dan daerah, mekanisme layanan terpadu pusat antara pulau atau wilayah, serta mekanisme berjejaring untuk perlindungan korban. Keempat, mendorong LPSK segera mengintervensi kasus TSA dan berikan perlindungan bagi korban dan pendamping korban. Ambon, 12 September 2023. Kawal sampai tuntas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.